untuk terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini adalah malam yang luar biasa, karena kalau orang mau mengagungkan Dia, maka Dia pasti siap untuk memberkati kita. Ya, saudara, yang perlu kita syukuri adalah tahun 2020 adalah tahun yang begitu banyak pergumulan. Tahun yang menurut saya tahun yang berat. Tetapi saudara, sesuai dengan tema kita, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Jadi tahun ini adalah tahun yang kita jalani dengan tema yang ada di belakang kita ini, ya, di depan saudara. Itu betul-betul terjadi bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Banyak orang saudara yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, sampai-sampai mau keluar rumah saja saudara sulit, ya. Sehingga anak Tuhan yang tidak cinta Tuhan, mereka lebih suka untuk tinggal di rumah, ibadah lewat live streaming, ya, karena mereka takut dengan yang namanya virus corona, ya. Tapi kita bukan karena tidak takut, tetapi kita hanya percaya bahwa Tuhan memberikan kita perlindungan. Amin. Haleluya. Nah, malam ini saudara, saya ingin berbicara, ya, karena kita di tahun 2020 tinggal 11 hari, ya, saudara, tinggal 11 hari. Torah akan jalani tahun ini dan Torah akan masuk di tahun 2021. Itu sebabnya saudara, saya terlalu yakin bahwa kita semua akan mengamenkan, ya, pengalaman kita dalam setiap hari bahwa Tuhan ada beserta kita. Tahun 2020 adalah tahun yang memiliki jumlah hari 366 hari, ya. Tahun depan kita akan punya jumlah hari 365 hari, ya. Tapi tahun ini 366, kita sudah lewati saudara 355 hari, ya. Jadi tinggal 11 hari kita akan selesaikan tahun ini. Puji Tuhan. Satu ayat dalam Ibrani pasal 11 yang sedang kita pelajari, saudara, yaitu pada ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang sampai ayat yang ke-34 bagian A, ya. Jadi ayat 32 sampai ayat 34 bagian A. Torah akan baca sama-sama Ibrani 11 ayat 32 sampai 34 bagian A. 2, 3. Dan apakah yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Puji Tuhan. Kita sudah ada di bagian akhir daripada iman yang spektakuler yang saya sedang sampaikan dalam setiap ibadah minggu malam, ya. Yaitu saudara, kita sedang melihat tentang para nabi yang disinggung oleh Ibrani 11, oleh penulis Ibrani 11, ya. Dan saudara, yang harus saudara pahami bahwa apa yang terjadi yang dicatat dalam perjanjian lama, yaitu mulai daripada kitab Kejadian sampai pada Wahyu Maleakhi, saudara, itu adalah menjadi gambaran tentang apa yang akan kita alami dalam tahun-tahun kita di perjanjian baru ini, ya. Nah, sekarang saudara lihat bahwa ternyata penulis Ibrani menyinggung tentang para nabi. Siapa saja mereka? Tidak ada catatan nama dalam
dalam catatan dalam Ibrani 11 tentang siapa para nabi, ya, siapa para nabi. Tetapi saudara, penulis Ibrani menulis tentang beberapa catatan tentang para nabi, apa yang mereka lakukan. Nah, saudara coba lihat di sini, saudara. Yang pertama adalah mereka yang telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Jadi dari iman yang spektakuler, saudara, kita berbicara dengan subtema malam ini adalah iman yang hebat. Apa, saudara? Iman yang hebat. Haleluya. Ya, iman yang hebat. Saudara harus tahu bahwa iman itu Alkitab bilang kecil. Ya, itu seperti biji sesawi. Dan orang yang punya iman yang sebesar biji sesawi itu adalah orang yang bisa memindahkan gunung. Ya, orang yang bisa, saudara, memindahkan hal-hal yang mustahil dikerjakan oleh tangan manusia, itu dapat dilakukan oleh iman. Itu hebatnya iman. Nah, sekarang saudara kita lihat bagaimana hebatnya iman. Karena iman itu, dengan iman itu kita boleh menaklukkan apa? Kerajaan-kerajaan. Saya mau saudara coba lihat sesuatu. Saya sudah bicara kepada saudara minggu kemarin bahwa yang dimaksud dengan kerajaan-kerajaan itu adalah kekuatan yang mengikat kita, ya, kekuatan yang menguasai kita, kekuatan saudara yang mengatur hidup kita, kekuatan saudara yang menjajah hidup kita. Itu yang dimaksud dengan kerajaan-kerajaan. Tetapi orang yang punya iman adalah orang yang bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan. Jadi saudara lihat bahwa iman yang kecil tetapi dia boleh menaklukkan kekuatan yang besar. Karena bicara kerajaan itu kita berbicara tentang satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena di sana ada raja, ada prajurit, ya, ada rakyat. Itu bicara kerajaan. Tetapi saudara lihat bahwa orang yang punya iman adalah orang yang mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan. Ya. Nah, saudara, jadi jangan saudara berpikir sekarang kalau begitu kita menaklukkan kerajaan mana? Ya, apakah kita akan taklukkan kerajaan Mesir, kerajaan Yordania, kerajaan Israel atau apa, saudara? Tidak. Tapi kerajaan-kerajaan yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan yang mengikat kita, yang mengatur kita, yang membuat kita tidak berdaya. Banyak orang Kristen, saudara, yang berkata begini, yang lain kita boleh lepas, tapi kalau bicara rokok ini, aduh, kita susah lepas. Ya, saudara, kenapa? Karena rokok bagi dia adalah kerajaan yang mengikat dia, yang mengatur dia, yang membelenggu dia, saudara, sehingga dia tidak berdaya. Ya, ada orang yang minuman keras menjadi kerajaan. Ya, bangun pagi saudara, baru pulang subuh, bangun pagi dia cari alkohol. Kenapa? Karena alkohol bagi dia adalah kerajaan yang mengikat, yang menguasai. Tapi orang yang punya iman bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan itu. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua yang saya mau bicara malam ini adalah orang yang punya iman seperti para nabi di sini, yaitu mereka yang dapat mengamalkan kebenaran. Nah, saudara, coba perhatikan sesuatu. Orang yang punya iman apa? Orang yang dapat mengamalkan kebenaran. Saya berkata tadi bahwa iman itu kecil. Iman itu kita tidak nampak sebenarnya dengan mata jasmani. Ya, kenapa? Karena iman itu, saudara, seperti benih yang di dalam tanah. Itu iman. Ya, itu iman seperti benih yang berada dalam tanah. Tetapi saudara, ketika kita punya iman itu dan dia bertumbuh, dia akan punya satu kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dan yang kedua adalah dia bisa mengamalkan kebenaran. Kita perhatikan sesuatu. Coba saudara buka Roma pasal yang ke-7. Roma pasal 7. Saya mau kita lihat sesuatu di sana, ya.
untuk kita bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana kekuatan kecepatan iman itu. Ya, Roma pasal 7 saudara, itu satu pasal yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, dan Rasul Paulus berbicara kepada orang Roma pada surat Roma pada pasal 7. Kita tidak usah baca semua pasal itu, tapi mari kita baca saja langsung pada ayat yang ke-19 mulai. Saudara perhatikan ayat 19 mulai, dan kita akan berakhir pada ayat 23, ya. Ayat 19 sampai dengan ayat 23. Saya baca 19, saudara 20. Kita bergantian. Saudara sudah buka Roma pasal 7? Ya, Roma pasal 7 ayat 19 sampai 23. Kita bergantian, saya baca mulai. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Sama-sama 2, 3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Banyak orang Kristen, saudara, yang menjadikan ayat ini tameng. Seperti yang Paulus bilang, kita suka bikin baik, tetapi yang kita buat jahat. Sehingga Rasul Paulus bilang, ternyata bukan aku yang berbuat, tapi dosa yang ada di dalam aku yang melakukan itu. Ya, itu sebabnya saudara, Rasul Paulus lebih suka meninggalkan tubuh jasmani ini, ya, untuk dia bersama-sama dengan Allah. Itu dia ungkapkan dalam Filipi pasal 1, ya, bahwa dia lebih suka untuk tinggalkan kemah ini, tubuh jasmani ini, supaya dia boleh berdiam bersama-sama dengan Allah. Kenapa saudara? Karena persoalan ini saudara, ternyata orang daging ini lebih suka bikin jahat daripada bikin baik, daripada bikin bagus. Ya. Tetapi saudara dengar saya, kita jangan jadikan ayat ini sekali lagi saudara tameng bagi kita. Ya, sehingga alasan untuk kita supaya kita tidak buat yang baik. Kita suka bikin baik, tetapi Alkitab bicara yang jahat sudah ada di muka pintu, yang jahat yang sudah datang mendahuluinya. Bahkan kita akhirnya melakukan yang jahat. Ya, nah ini saudara yang akhirnya banyak orang Kristen jadikan sebagai alasan, saudara. Ya, artinya saudara, orang yang punya iman, saudara saya ulangi, orang yang punya iman itu adalah orang yang mampu untuk back to firman. Amin saudara. Ya, orang yang punya iman adalah orang yang bisa mengamalkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Yohanes 17 ayat 17 bilang, firman itulah kebenaran. Ya, jadi Yohanes 17 ayat 17, firman itu adalah kebenaran. Jadi saudara, ketika kita melakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran, kita sedang bikin firman. Dan orang yang bisa mengamalkan kebenaran adalah orang yang punya iman. Saudara punya iman? Halo, saudara punya iman? Saudara harus mampu bikin firman. Ya, artinya begini saudara, kita tidak punya alasan sebagai orang yang berkata punya iman untuk kita tidak bikin itu benar. Kita tidak punya alasan. Ya, bahwa kenapa kita tidak mampu bikin yang daging. Ya, kenapa kita tidak bikin firman?
yang masih manusia. Gitu. Banyak orang kan alasan itu saudara, ya maklumlah masih manusia. Itu sebabnya marah-marah, itu sebabnya emosional, itu sebabnya saudara tukang memakai, itu sebabnya tukang menipu dan sebagainya saudara. Itu kenapa? Karena orang bilang yang masih manusia, ya, yang masih daging, yang masih lemah. Tapi kalau saudara lihat catatan, itu bukan alasan. Karena orang yang Paulus terangkan dalam Roma 7 itu adalah orang yang di bawah hukum dosa. Ya, saudara, tolong perhatikan saya, saudara. Katakan ini area, saudara, area hukum dosa. Ya, saudara, tolong lihat. Ini area apa, saudara? Area hukum dosa. Selama kita ada di area ini, kita nggak bisa berdaya. Yang kita hanya bikin adalah dosa. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa, saudara? Karena kita ada di dalam batasan, ada dalam koridor, ada di dalam hukum dosa, ada dikuasai oleh hukum dosa, dan kita tidak bisa buat apa. Sementara orang yang punya iman, saudara dengar saya, orang yang punya iman adalah orang yang Alkitab bilang sudah dipindahkan dari hukum dosa kepada hukum kebenaran. Kenapa? Coba saudara lihat Yohanes 5. Tolong perhatikan Yohanes 5. Ya, ayat 24. Saudara tolong buka dan baca ayat itu. Saya mau saudara coba lihat sesuatu. Karena saya ingin jelaskan bagaimana orang bisa mengamalkan kebenaran. Ya, saudara, ayat 24 Yohanes pasal 5. Sudah dapat? Ayo baca sama-sama. Yohanes 5 ayat 24. 2, 3. Sudah dapat? Aku berkata, Dengan suara besar, sama-sama. 2, 3. aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara coba dengar saya sekarang. Coba perhatikan ini. Ini area apa, saudara? Hukum dosa. Tetapi ketika kita punya iman, saudara dengar saya, ketika kita punya iman, Alkitab bilang kita sudah pindah dari hukum dosa kepada hukum kebenaran. Kenapa? Karena firman Allah bilang barang siapa yang mendengar, siapa yang mendengar? Orang yang ada di area hukum dosa. Siapa ketika kita dengar firman Allah dan percaya kepada Yesus, ia tidak dihukum karena ia sudah berpindah dari maut, dosa, upahnya apa? Maut, dosa, upahnya apa? Binasa. Kita tidak dihukum. Kenapa? Karena kita sudah pindah dari maut kepada kehidupan, kebenaran. Jadi saudara, waktu kita mendengar firman, dan percaya, dengar dan percaya, saudara, saya mau tolong jelaskan sedikit di sini. Mendengar Alkitab bilang dalam Roma 10 itu menimbulkan iman. Jadi waktu orang dengar firman, saudara, iman tumbuh. Tetapi saudara, dia tidak punya pengaruh. Iman yang tumbuh itu tidak punya pengaruh kalau orang tidak mengamalkan, kalau orang tidak melakukan. Itu sebabnya firman Allah bicara dalam Yohanes 5. Dan percaya, mendengar, tumbuh iman, percaya. Yakobus bilang melakukan. Kata percaya dalam Yohanes 5:24 adalah sama dengan kita melakukan menurut Yakobus. Ya. Jadi waktu kita melakukan, maka iman yang tumbuh karena mendengar, Roma 10 ayat 17, itu saudara bertumbuh menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang berpindah dari maut kepada kehidupan. Amin. Sekarang orang yang ada di area kehidupan ini,
kalau dia mau. Ya, itu sebabnya saudara, saya mau bilang begini. Torah sebenarnya bisa untuk terus dalam kebenaran sebagai orang iman. Cuma kadang saudara, Torah lebih memilih bikin itu tidak baik daripada bikin kebenaran, gitu. Ya, sehingga akhirnya saudara, Torah betul-betul menjadi orang yang celaka, kata Paulus kepada orang Roma pasal 7. Kita menjadi manusia celaka. Kenapa? Karena yang Torah bikin bukan itu benar, yang Torah bikin bukan itu baik, yang Torah bikin bukan itu kebenaran, tapi yang Torah bikin adalah kejahatan. Ini yang Paulus bicara dalam Roma 7. Ya, itu sebabnya saudara, saya mau bicara sekarang malam ini bahwa orang yang punya iman adalah orang yang punya kekuatan hebat untuk bisa melakukan kebenaran. Haleluya. Ya, saudara, Torah bisa, saudara. Itu sebabnya saya mau bilang kepada saudara bahwa Torah mampu untuk bikin itu kebenaran. Ya, saudara, jangan kita andalkan bahwa ya ini masih daging, ini masih manusia, ini karena kita lemah. Ya, firman Allah bicara bahwa hati berkehendak tapi tubuh lemah. Banyak sekali ayat yang Torah boleh pakai untuk orang tinggal dalam dosa. Ya, saudara, kenapa? Karena Torah masih suka bikin dosa. Saya mau bicara kepada saudara bahwa hati-hati saudara. Kenapa? Tolong dengar saya. Torah tidak tahu. Saya bicara dalam setiap minggu pagi saya bicara tentang bagaimana Torah warga surga. Torah ada di dunia ini, Torah tidak tahu berapa lama. Atau siapa yang tahu berapa lama dia hidup? Ada yang boleh bilang berapa lama saudara hidup? Nah, Torah tidak tahu. Walaupun Alkitab bicara ada batasan secara umum. Manusia itu punya berapa jatah usia? 70. Itu jatah, ya, kepada semua secara umum. Kalau kuat 80. Jadi saudara, orang yang bisa mencapai usia 80 itu masuk dalam kelompok kuat. Lebih dari 80 penderitaan. Siapa boleh lebih? Karena ternyata ada orang yang mencapai usia 100 tahun. Bahkan ada yang 100 lebih tahun baru mati. Ya. Di gunung saudara masih banyak orang yang umur di atas 90 tahun. Sekarang ini. Jadi mereka, kalau manusia hidup 70 tahun, kuat 80 tahun, yang hidup 90 tahun tadi ke atas, masuk kategori apa? Secara umum oke, 70 tahun. Ya. Jadi rupa kita semua kepala 6, ya, tinggal 1 tahun lebih sedikit masuk kepala 6. Berarti tinggal 10 tahun kita hidup. Itu secara umum. Tapi jangan berpikir orang yang 70 tahun sebagian. Karena banyak yang saya baru dengar saudara hari-hari ini. Tiba-tiba berbunyi lonceng. Kita begini, ya, mati lagi. Ya, saudara, kita kurang dengar. Umur berapa dia? Oh, 70-an tahun. Masuk atas. Ya, kayak dia orang lonceng. Dan umur berapa? 50-an. Jangan semua ini. Saudara dengar, tidak ada yang tahu tentang batasan hidup. Amin. Apalagi dengan sedang merajalela corona sekarang, kan? Jadi tidak ada yang tahu, saudara. Ya. Tapi orang bersyukur saudara, semua lewat di 2020 masih sehat orang. Haleluya. Ya, itu karena Tuhan saudara. Betul-betul saudara. Yang tadi bilang itu karena anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan buat orang. Ya, orang lain saudara takut melewati tahun ini saudara. Kenapa? Orang sekarang serba proteksi diri. Ya. Apa-apa saudara, waduh, sampai mau pegang tangan dia orang sudah takut saudara. Ya, kita masih boleh pegang tangan. Nanti habis itu cuci tangan, saudara. Ya, pegang tangan, nggak masalah saudara. Ya, habis itu cuci tangan. Ya,
Cuma kalau orang ke teledor, ya seringkali saudara belum dicuci saudara, orang pegang orang umum kayak apa boleh buat? Yang meja pegang tangan kalau orang teledor. Tapi kalau boleh, kalau orang betul-betul mawas diri saudara, nggak masalah pegang tangan, nggak ada masalah. Ya, yang penting abis itu cepat cuci tangan. Ya, nah sekarang saudara yang perlu kita lihat adalah orang tidak tahu umur berapa orang hidup. Ya. Nah kalau orang tidak tahu saudara, yang jadi pertanyaan begini saudara, kalau seandainya Tuhan bilang begini malam ini, jadi ngana waktu selesai, kira-kira saudara, kira-kira ya kita ini mau gimana? Kalau malam ini kita Tuhan bilang selesai, ya kita tahu tapi diri kita ini surga atau neraka. Ya. Kalau yang Torah bikin selalu benar, oh itu bypass, langsung surga dia. Kalau Torah jatuh bangun, saudara, kita bilang itu tengah-tengah, itu ada kemungkinan. Kalau selalu bikin jahat, itu lebih bypass, langsung neraka saudara. Ya. Jadi yang saudara jatuh bangun itu masih di tengah-tengah antara surga atau neraka. Itu saudara bingung dia, saudara ya. Jadi saudara yang tahu saudara hidup, saudara ini setiap hari ada bikin apa saudara ya. Saya dulu waktu lalu saudara suka catat. Ya, saya punya catatan kecil ya yang tanpa orang tahu. Ada setiap kalender saudara itu ada yang kita garis menang, ada yang kita garis kalah setiap hari ya. Sehingga saya boleh ukur dalam 1 tahun 365 hari atau 366 hari berapa kita untung, kita menang, berapa kita kalah, kita boleh ya. Tapi setelah itu kita tidak pernah hitung lagi sampai sekarang. Jadi sekarang kita sudah tahu tahun 2020 ini yang tinggal 11 hari berapa kita menang, berapa kita kalah, kita tidak tahu. Kita sudah catat ya. Saudara, cuma tinggal Torah saudara yang mesti tahu diri. Betul nggak kita ada bikin firman atau kita bikin jahat ya? Betul nggak kita ada bikin benar atau kita bikin jahat ya saudara? Jadi saudara hanya orang yang punya iman yang bisa untuk mengamalkan kebenaran. Haleluya ya. Jadi malam ini saudara, mari coba kita lihat, kita praktekkan hidup kita saudara. Bagaimana saudara kita dengar firman, kita mulai praktekkan firman ya. Saya selalu bilang begini saudara, coba kita belajar ya. Saudara bangun pagi, saudara berdoa bagaimana? Kalau saudara bangun pagi, apa saudara berdoa? Tuhan berkati saya hari ini. Cuma sampai sini. Kalau saudara jujur, saudara berdoa setiap hari. Pagi-pagi saudara berdoa. Ya. Mungkin banyak orang yang berdoa cuma Tuhan, terima kasih banyak Tuhan sudah jaga kita malam. Sekarang Tuhan kita tahu tapi hidup lagi, tubuh jiwa roh, pegang kita ke tangan, bawa kita melangkah bersama dengan Engkau sepanjang hari ini. Kalau itu doa bagus. Tapi saudara dengar, habis doa Tuhan uji. Waktu kita berkata Tuhan, tuntun saya hari ini, pegang tangan saya, bawa saya melangkah di sepanjang hari ini. Pagari pikiran saya, pagari pandangan saya, pagari pendengaran saya, pagari perkataan saya, pagari perasaan saya. Itu kita berdoa setiap hari. Ya. Bapak yang panjang doa, sudah. Kita berdoa cuma minta penyertaan, minta pemagaran. Sekarang saudara, PAM Tuhan langsung mulai tes. Bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan memagari kita? Lewat ujian. Tuhan mulai uji saudara, kita punya pikiran. Tiba-tiba kita tak ingat saudara,
itu orang bersalah. Langsung saudara pikir begini, oh, kamu cari. Saya tanya, ketika saudara tak ingat orang bersalah, kok saudara berniat cari, yang saudara bikin apa? Kalau saudara mau cari yang orang bikin salah, saudara pengen apa? Jujurnya apa? Bikin perhitungan. Nah sekarang waktu orang mau belajar cari orang yang bikin salah atau orang bikin perhitungan, menurut saudara apa yang terjadi? Pasti marah, pasti ada emosi, pasti ada kebencian, pasti ada dendam, pasti ada segala macam saudara. Bahkan sampai ada makian. Kira-kira saya mau tanya, terjadi tidak kita kedua kali? Tuhan pagari kita berpikiran, pagari kita berpendengaran, pagari kita berpenglihatan, pagari kita berperkataan, pagari kita berperasaan. Terjadi. Tapi orang yang betul meminta kepada Allah dan Allah uji saudara, kenapa ini orang salah? Tuhan lupa. Kita belajar saja. Sulit. Ya. Saudara, ketika saya kesulitan, kita ingat saudara, ada orang yang bawa utang bagi kita saudara, itu lebih dari 12 juta. Kalau sampai berapa? Ya, nah saudara bisa bayangkan kalau itu taruh di bank sekarang ini tahun 98 dengan sekian banyak itu saudara, menurut saudara kira-kira sekarang lebih murah saudara. Dalam kesulitan saudara, kita ingat itu saudara. Akhirnya saudara kalau ingat itu saudara, kita mulai rasa jengkel, rasa kecewa. Jadi mulai situ saudara stop. Ketika ada kesulitan, kita mau ingat itu. Karena berani ingat itu saudara, kita sudah cari kira-kira di mana siapa yang boleh dapat DP nomor handphone pas mau telepon kepada dia. So boleh tuh, ingatkan sedikit kemarin, ya. Nah, saudara nggak bisa, ya. Jadi akhirnya saudara daripada mau kecewa, mau marah, stop. Itu saudara seringkali saya dengan istri bertengkar. Kalau tiba-tiba saudara dia begini, coba nanti telepon sini, coba nanti minta begini, coba nanti minta begini. Kalau kita mau bantah, saudara jadi persoalan. Yang baik saudara, mana enggak saudara? Ya, akhirnya salah lagi saudara. Karena saudara, berarti bikin saudara. Salah lagi, ya. Jadi saudara sama sulit saudara. Akhirnya saya seringkali nanti kita mau diskusi saudara, ya. Kenapa seringkali saudara kita ketika ada orang yang mau coba lawan kita, akhirnya mau coba balas, kita coba menang. Karena kita tidak mau saudara orang salah kita menang. Ya, saat itu ya kita ikut saja saudara. Satu kali ada acara yang orang mesti ikuti saudara. Maka karena orang ini saudara sobekin emosi, ya, akhirnya saudara jadi kita bisa seperti ini. Tidak, kita nyanda mau ikut. Kalau mau ikut ngani. No, kalau kita mau pergi saudara, ya bisa sendiri karena masalahnya kalau kita mau hadir, kita mesti bawa sesuai dengan perjanjian. Mesti ada makanan konsumsi. Orang kumpul sendiri, gembala-gembala bawa. Jadi kalau kita mau pergi sebetulnya, mana untuk panso? Kita bilang apa? Ya. Jadi lebih baik kalau dia nggak pergi, kita yang pergi sudah, supaya adil sudah, aman, supaya nggak ada pertanyaan. Jadi saudara jadi pergi, dua-dua dari pergi. Kita dalam hati saudara, dia emosi juga ternyata. Mana saudara? Karena persoalan itu saudara. Memang kita ada berdoa supaya satu kali satu waktu kita akan berkudapat itu hamba Tuhan itu kalau kita mau bicara, ya. Saudara, kita mau bicara dari hati ke hati, ya. Bukan emosi. Kita sih manusia nyata marah, jujur nyata marah, ya. Waktu dia bikin hal yang menurut saya tidak enak, kita hanya SMS ke dia, sombong mana? Baru jadi begitu, nggak langsung begini. Apalagi kalau masuk begini, bagaimana cuy? Cuma SMS begitu saudara, dia langsung bikin apa yang kita ada maksudkan saudara, ya. Jadi langsung dia perbaiki saudara, ya.
Cuma sampai itu saudara. Sampai itu ketika dia telepon lagi saudara, mau pergi di sini, tapi nyanda, ya kita tetap angkat. Kenapa saudara? Karena persoalan buat saya nggak ada masalah, ya. Cuma ya itu saudara. Jadi saya mau berkata saudara, mari tolong belajar amalkan kebenaran. Ya, saya satu kali saudara dengar ada ibadah pakai pengeras suara. Ya. Waktu ibadah pakai pengeras suara saudara, sampailah di doa Bapa kami. Yang kita heran, Bapa kami dalam surga, dipermuliakanlah namamu, suaranya masih besar. Kayaknya sudah ada suara. Nanti ulang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya saudara, baru amin. Ada bagian tengah yang ada suara. Kita pikir siapa? Ya, ternyata di situ ada yang begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Yang mampu orang bilang. Jadi saudara, daripada cuma kalimat itu yang dia sebut, lebih baik saudara ada sedikit panjang yang dia sebut, saudara, yang dia kasih dengar di mic supaya dia dapat dengar itu di doa. Ya, saudara, yang dia tidak sebut tadi, saudara. Saya percaya saudara, pasti dinyatakan. Kalau orang bilang, berilah kami makan kami pada hari ini secukupnya, pasti dia akan berdoa itu. Maka ini hilang sama saudara. Kenapa? Karena cuma pembukaan dia ada, akhir penutup sampai amin ada. Dia tengah-tengah hilang. Ya, karena persoalan satu kalimat tadi saudara, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, nah saudara dengar, ukuran pengampunan Allah menurut doa kami adalah ukuran kita. Tuhan akan mengampuni kami seperti Tuhan mengampuni. Ya, itu kalau saudara baca doa kami. Ya, jadi ukuran pengampunan saudara itu adalah standarnya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengampuni kalau Tuhan tidak mengampuni? Artinya begini saudara, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita kalau kita tidak melakukan kebenaran? Ukurannya kita. Ya, kalau kita bikin kebenaran maka berkat dapat. Tapi kalau bikin jahat saudara, bukan berkat yang datang, tapi kutuk yang datang. Itu sebabnya malam ini saudara, saya mau bilang bahwa iman itu kecil, tetapi iman punya kekuatan yang luar biasa. Karena iman mampu mengamalkan kebenaran. Ya, jadi saudara, kalau saudara yakin saudara punya iman, saudara harus berprinsip begini: saya mampu bikin. Ya, saudara, saya berharap saudara datang ibadah tutup tahun di sini karena ada tema tahun 2021. Ya, dan itu sangat baik karena saudara ada pembagian ayat emas. Ya, nanti akan diskusi dengan orang tim musik supaya tanggal 31 itu orang betul-betul pakai musik lengkap dan saudara bisa dapat ayat emas untuk memberkati kita di tahun depan. Tapi ada satu tema yang Tuhan sudah kasih untuk tahun depan, saudara, itu luar biasa. Ya, orang akan dapat melakukan apapun kalau Tuhan bersama dengan kita. Ya, saudara, iman bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Ya, jadi saya percaya bahwa orang bertumbuh dalam iman, maka orang akan bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan dan orang akan mengamalkan kebenaran. Puji Tuhan, amin firman Allah. Mari orang datang kepada Tuhan pada malam ini karena Tuhan kita baik. Haleluya. Dia selalu beserta dengan kita. Mari kita kembalikan nyanyikan pujian dari yang awal tadi, ya, bahwa musim selalu akan berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Ya, dan Tuhan selalu menolong menjaga kita karena Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri.